Al-Lughatul Arabiyyatu, Bahasa Arab 5, Bab Isyaratul lil Mufrad, Isim dan Sifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak solih solihah MI Plus Al-Mahfud, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak solih solihah, bertemu lagi di sini dengan Ustazah Ida. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang isyaratul lil mufrad, isim, dan sifat. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, mengetahui pengertian dari isyaratul lil mufrad, isim, dan sifat. Kemudian yang kedua, mampu membedakan perbedaan antara isyaratul lil mufrad, isim, dan sifat. Dan yang ketiga, mampu mengetahui struktur kata atau kalimat tentang isyaratul lil mufrad, isim, dan sifat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah isyaratul lil mufrad. Apa itu isyaratul lil mufrad? Isyaratul lil mufrad merupakan kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk satu benda atau satu orang. Karena ini mufrad, jadi hanya satu. Contohnya, hada hadihi artinya ini. Hada hadihi artinya ini. Kemudian yang kedua ada dzalika dan tilka. Dzalika dan tilka artinya itu. Satu orang atau satu benda. Isyarah lil mufrad dalam bahasa Arab dibagi menjadi dua. Yang pertama mudzakkar. Mudzakkar itu untuk benda atau seorang laki-laki. Kemudian yang kedua adalah muannas. Muannas itu untuk benda atau seorang perempuan. Contohnya, hadza dan dzalika. Artinya ini atau itu untuk mudzakkar atau untuk benda atau orang laki-laki. Kemudian hadhihi dan tilka. Artinya ini itu untuk muannas. Kemudian yang kedua adalah isim. Apa itu isim? Isim adalah nama. Nama yang bisa untuk benda maupun untuk orang. Nah, isim sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu mudzakkar dan muannas. Mudzakkar itu laki-laki, kalau muannas itu perempuan. Contohnya, nah, mudzakkar contohnya ada Muhammad. Muhammad itu nama orang laki-laki. Kemudian roksun artinya kepala. Famun artinya mulut. Kemudian kalau muannas contohnya Fatimah. Fatimah itu nama untuk orang perempuan. Kemudian jabhatun. Dan yang terakhir syafatun. Yang ketiga adalah sifat. Sifat dibagi menjadi dua, yakni mudzakkar dan muannas. Nah, sifat ini akan mengikuti isim. Jika isimnya mudzakkar, maka sifatnya juga harus mudzakkar. Dan jika isimnya itu muannas, maka sifatnya pun juga harus muannas. Contohnya yang mudzakkar, Muhammad jamilun. Muhammad jamilun. Muhammad bagus. Muhammad itu merupakan isim, sedangkan jamilun itu adalah sifat. Kemudian contoh yang kedua, kitabun shaghirun. Kitab atau buku kecil. Kitabun itu isim, kemudian shaghirun itu sifat.
Sekarang contoh yang muannas. Fatimah jamilatun. Fatimah cantik. Fatimah itu adalah isim. Kemudian jamilatun itu adalah sifat. Contoh yang kedua, syafatun jamilatun. Syafatun itu adalah isim. Kemudian jamilatun itu adalah sifat. Nah, untuk mempermudah kalian membedakan antara mudzakkar dan muannas, bisa perhatikan ya, untuk muannas itu biasanya ditandai dengan adanya tak marbutoh di belakang sendiri. Jadi setiap kata kalau yang di belakang sendiri itu ada tak marbutoh atau tak bundar, itu namanya muannas, sedangkan laki-laki itu tidak ada tak marbutohnya. Nah, perhatikan pola dari isyarah lil mufrad, kemudian isim dan sifat. Sekarang saya beri contoh jumlah atau kalimat hadza wajhun jamilatun. Isyarah lil mufradnya adalah hadza. Hadza itu isyarah, isim isyarah lil mufrad. Kemudian isimnya adalah wajhun. Wajhun itu isim. Dan yang ketiga sifatnya jamilatun. Nah, hadza, saya ulangi, hadza wajhun jamilun. Dari jumlah itu isyarahnya, isyarah lil mufradnya itu adalah hadza, kemudian isimnya itu wajhun, yang ketiga sifatnya itu jamilun. Sekarang saya beri contoh, hadhihi syafatun jamilatun. Adakah yang tahu kira-kira isyarah lil mufradnya apa? Baik sekali, isyarah lil mufradnya itu adalah hadhihi. Sedangkan isimnya adalah syafatun. Syafatun itu adalah isim, nama benda, nggih. Kemudian yang ketiga, sifatnya apa? Sifatnya adalah jamilatun. Nah, jadi Ustazah ulangi, hadhihi syafatun jamilatun. Hadhihi itu merupakan isyarah lil mufrad, kemudian isimnya adalah syafatun dan sifatnya adalah jamilatun. Oke, anak solih solihah, dari sini bisa dipahami ya. Kemudian itu tadi sedikit pemaparan dari Ustazah tentang isyarah lil mufrad, isim dan sifat. Untuk tugasnya nanti akan Ustazah susulkan tugas tertulisnya. Nah, anak solih solihah tetap semangat belajarnya ya, dan jaga kesehatannya. Serta jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Semoga pandemi ini segera berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.